Manusia di foto ini adalah sampah. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Ya, karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi, dan bahkan dia tidak minta bantuan kepada Pak Jokowi. Jadi silakan saja teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini. Dan ketika nanti mau pulang kita balak rame-rame. Silakan. Tahu saya, gentel-gentel tahu saya. Terus? Ya, Pak Budi Jarot itu Pak. Bukan anggota Bapak, siapa yang ikut? Budi Jarot mati deh sebentar lagi juga. Bapak dengar lagi tadi kabarnya. Ya intinya Pak, saya kebetulan memang ada teman saya, namanya Pak Joko Purwanto. Waktu satu Iya. tuh, belum Bapak bagian apa tuh? Di sama aja seperti saya Pak, biasa aja, bukan sebagai apa-apa karena orang sederhana juga gitu. Masa, maksudnya Bapak kan terkait tua bukan sih? Nggak sekarang Nusantara tua Bapak. Jadi gini Pak, perkumpulan ini itu perkumpulan kecil aja Pak, bukan seperti yang diceritain Pak Budi Jarot. Tapi kecil bisa hadir di tempat itu. Iya, maksud saya. Ngumpet, nggak masa gimana. Ya jadi intinya keberadaan kami lebih kepada sifatnya mendukung gerakan pengawalan seperti yang tadi saya bilang untuk mendukung NKRI, mendukung Pancasila Pak. Nah pas di ujung acara itu tahu-tahu pas mau penutup ada begitu, kami juga kaget. Karena pas waktu saya diundang juga itu tadinya nggak ada gitu loh Pak. Kaget doang ya. Tahu-tahu kok jadi ada gitu. Saya nggak berani Pak, karena kan banyak orang gitu loh Pak. Teman, anggota. Karena kapasitas saya bukan pemimpin gitu. Kecuali mungkin kalau saya pemimpinnya, istilahnya korlap. Saya nanya anggota Bapak ada nggak yang ikut di situ? Bukan cerita itu, udah jelas. Saya mau video juga tahu. Bener, nggak ada. Tapi kalau suatu tuh anggota ketangkep, terus ngaku atasnya Bapak, ingat apa ya? Terus apalagi yang mau ditanyain, aneh nggak lama-lama yang penting udah jelas ya ke orangnya. Iya, pada intinya gini aja Pak. Ya, kita mau tahu orang-orang yang ada di dalam. Karena pakai ini ibarat kata ikan di akuarium ada di dalam akuarium tersebut. Nggak mungkin ya kan yang namanya korlap ataupun siapapun nggak tahu yang orang yang throwback, orang yang bicara pada saat itu. Ya, pasti kan Pak Kiri tahu kan? Gini ya Pak ya, secara detail, umpama saya bilangnya tuh namanya, alamatnya di mana saya tidak tahu Pak. Secara detail ya Pak ya. Tetapi komunitas itu saya tahu Pak. Alamatnya di mana pun saya tahu gitu. Nah, tapi individunya ditanya gitu kan, namanya, alamatnya di mana saya tidak tahu Pak. Alamatnya di mana? Alamat komunitas itu Pak nggak jauh dari Polsek Menteng, 100 meter lah Pak. Dulu kantor namanya kantor PNBK, kantor Partai Nasional Bung Karno. Pimpinannya Pak Budi Jarot, saudaranya Pak Eros Jarot. Ya intinya Bapak yang ada di situ termasuk orang yang nggak senang juga sama besar kita. Dan tadi kan saya bilang nggak ada Pak. Justru sebaliknya saya kaget kok tiba-tiba, maaf, jadi ada foto gitu, jadi ada aksi demikian gitu. Saya semampu saya kan hanya sebatas mengingatkan, selebihnya karena terlalu ramai saya juga kan dalam tanda petik saya jadinya jadi wah gitu. Jadi mendadak ada begitu, saya ya akhirnya menyinggung gitu. Dan dalam artian saya nggak mau terlalu, nanti kalau saya terlalu ini juga saya jadi serba salah gitu. Berarti nggak ada pencegahan dari Bapak, nggak ada pencegahan. Sebatas mengingatkan gitu Pak, sebatas mengingatkan. Mungkin bisa didengar di rekaman itu kan ada suara-suara menolak, itu salah satunya dari saya gitu, mengingatkan. Sebenarnya malah itu tadinya udah mau pulang gitu, kok tiba-tiba ada foto gitu.
Belum ditunggangin lagi ya. Nah itu Kayak dia Pak. sejenis ditunggangin. Dia juga perlu tunggu. Ada juga Pak. Jangan belakangan tahu. Iya, jadi modelnya gitu loh Pak. Bukan, emang dia juga itu direncanain Pak. Udah direncanain dikerjakan gitu. Emang lagi ngundang kita, mancing-mancing kita. Makanya kita nggak takut, kita bergerak, kita cari siapa orangnya. Nggak ada kejadian gitu langsung kita diam. Emang kurang ajar ini. Nasional nih Pak. Saat mau di sini meleduk aja sampai ke semua daerah nih Pak. Makanya yang di Kemayoran Bapak baru seperti itu ya jaga-jaga aja. Mudah-mudahan nggak ada gitu. Rekaman yang kita termasuk menghina. Sakitnya kita tuh ya Allah. Bisa dulu ngomongin deh. Yang jelas sekarang Bapak klarifikasi gimana Pak? Ya kita nggak usah lama-lama ya, yang jelas ya tahu Bapak begini, jadi kita pulang hasilnya seperti itu. Klarifikasinya yang jelas nggak Pak? Ya intinya begini Pak. Sangatlah tidak pantas atau tidak etis kalau saya secara pribadi melakukan hal tersebut. Justru saya sangat prihatin mendadak kenapa kok ada itu gitu loh. Nah, lalu yang kedua, tentu saya pun Pak, artinya jadi ada beban moral gitu. Ini maaf ya Pak ya, istilah itu kan menimbulkan perpecahan gitu. Pasti. Bahkan ini yang harusnya tujuannya damai, tujuannya untuk persatuan, ujung-ujungnya maaf terjadi gesekan gitu, bahkan bisa mengarah ke yang lebih buruk gitu kan bagi bangsa ini gitu. Nah, saya jadinya ya prihatin gitu, aduh gitu. Kok pergerakan nasional kawal Pancasila, kawal NKRI malah menjadi dalam tanda petik memetik api dalam sekam gitu kan. Ya gimana gitu ya. Ya saya sedih lah gitu dalam artian perpecahan bagi bangsa ini gitu loh. Saya justru selalu Pak, selalu hati saya itu inginnya tuh persatuan, perdamaian gitu. Merangkul siapapun, apapun gitu sikonnya. Jadi ya apa ya Pak ya, saya menyesali gitu loh Pak. Saya pikir aduh, kenapa kok jadi mendadak ada demikian gitu. Bahkan di sana kebetulan juga ada saksi dari polisian juga, bagaimana saya kok jadi prihatin gitu menyampaikan gitu. Bagaimana diemin Pak? Mau diemin seneng. Terus Pak? Ya yang kedua, yang terakhir dalam hal ini tentu Pak, di samping saya menyesali secara umum, saya secara pribadi juga tentu menyesal. Bahkan saya tentu harus menyampaikan rasa permohonan maaf saya kepada Bapak, kepada teman-teman, kepada semuanya atas sikap atau atas kejadian itu dari teman-teman yang sangat tidak pantas gitu lah, sangat tidak baik gitu, sehingga ini ya tentunya menjadi pelajaran gitu, dalam artian ya saya semoga lah gitu, semoga tidak sampai menjadi bagaimana gitu ya, semoga kiranya Bapak pun berkenan untuk bisa menyikapinya dengan sebaik mungkin, bagaimana agar supaya sama anak bangsa ini tidak terus terpecah untuk hal-hal yang seharusnya tidak perlu terjadi di bangsa ini gitu. Saya kira demikian dari saya Pak. Kalau kita masih di bawah, kita ngomong gitu untuk sementara saya bilang, soalnya saya masih cari terus. Kalau bukti mas ini
tetap hati-hati Pak. Juga pengurus di sini RT RW, tolong yang gini-gini jangan disusahin. Karena dia juga pada seenaknya Pak berbuat. Masa kita mau temuin klarifikasi disusahin? Nggak usah, jangan takut. Justru Bapak harus tanggung jawab punya warga kayak gini gitu loh. Jangan hayu-hayu, aduh. Saya kalau nggak kenal pengurus, sopan santun, dari aja baru tahu. Makanya Bapura saya tahu Pak, RT RW. Teman-teman udah banyak yang tahu ke sini. Jadi Pak, untuk sekarang, untuk saya sama teman-teman, mungkin yang luar juga, kita sih bisa maafin. Saya nggak tahu besok masih ada yang datang. Ini saya tingkatannya gitu. DPW, ntar hari tingkat lagi, DPD, belum DPP, tetap itu Pak. Dan saya nggak mau, biar pada dengar sendiri. Cuma Bapak cerita deh, jelas, teman-teman udah tahu. Bapak ini udah kayak gitu, saya nggak jadi mukul, tapi udah siapin ya. Saya bilang nih kalau nggak pengkor nih buat yang ninjak-ninjak, buat yang ngacak-ngacak, saya nggak pulang ini. Saya bilang tak, saya udah bilang. Saya kalau kejadian gini, saya datengin Mas, kenapa saya punya wilayah Jakarta Pusat, tanggung jawab saya Pak. Perusahaan besar saya datengin, Menteng kemarin saya datengin dan yang gini-gini. Dan selalu gampang pengurusnya saya temuin itu. Karena memang berarti dia punya masalah di warganya gitu. Nah itu Pak, terus terang kami bertiga karena keadaannya kayak gitu, tetap untuk sementara, saya katakan untuk sementara, kayak maafkan untuk sementara. Terus karena ada rekaman di situ, kalau terlihat muka Bapak, nah kita nggak bisa tahan Pak. Itu aja Pak. Gimana Pak Yus? Pak RT, Pak Joko, dan maaf nih. Oke, Terima kasih banget udah dia. kita mau terima kasih dah. Nah, dia bisa kita Selalu ada di posisian keamanan. Emang saya agak begini Pak, tanya tamat kan pos ini zaman Pak Suyut siapa aja? Tahu saya Pak. Misalnya Pak Andi, Pak Imam itu kan saya Amir gitu. Pak Imam, baik deh. Minta Pak Imam mau kuningan, Pak Andi, Pak Imam datang. Kalau saya dia, jadi apalagi saya yang jauh datangnya lagi Mayor lah saya nih Pak nih. Saya lagi salah satu saya itu sama teman-teman. Ini itu aja Pak, maaf banget nih kita ganggu. Terima kasih saya. Tadi kali ya. Pelan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.